Salam jumpa kembali teman tante semua. Kali ini akan melanjutkan lagi serial Netflix Cabinet of Curiosity dalam episode Dream in a Witch House. Apakah episode kali ini akan membuat teman tante semua merinding menontonnya? Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Selamat menonton dan terima kasih. Kisah dimulai saat anak laki-laki bernama Gilman sedang menemani saudara kembarnya bernama Epperly yang sedang sakit keras. Epperly yang sadar kalau usianya tidak akan lama lagi terus berkata pada Gilman kalau dia takut dan tidak mau pergi. Melihat itu, Gilman mencoba menenangkan. Sayangnya, Epperly akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mendadak, angin kencang berhembus, disusul dengan beberapa kali sambaran petir. Dan samar-samar terlihat bayangan arwah Epperly berdiri tepat di depan Gilman. Gilman tentu saja jadi kaget. Begitu juga dengan Epperly yang masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi saat melihat jasadnya yang terbaring di ranjang, dia tersadar kalau dia sudah meninggal. Tak lama, sesuatu menarik arwah Epperly keluar rumah, menuju tepat ke arah semak belukar dan kemudian menghilang. Gilman yang melihat semua itu pun tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa terasa, belasan tahun sudah berlalu sejak kejadian hari itu. Gilman saat ini sudah beranjak dewasa dan memfokuskan dirinya pada penelitian dunia lain. Dia terobsesi untuk mencari keberadaan arwah, hantu, dan semua yang berhubungan dengan dimensi lain, dengan tujuan untuk menemukan kembali Epperly. Suatu hari, dia bersama sahabat karibnya, Frank, menghadiri pertunjukan paranormal wanita yang kabarnya punya kemampuan untuk menembus dimensi lain. Pertunjukan itu terasa sangat nyata. Si paranormal dengan meyakinkan menunjukkan kemampuannya untuk menghubungi dimensi lain. Semua yang ada di situ terpana, termasuk juga dengan Gilman yang setelah pertunjukan selesai bergegas mendatangi belakang panggung untuk menyapa si paranormal. Dia ingin meminta bantuannya untuk menemukan Epperly. Sayangnya, paranormal itu ternyata palsu. Malam itu, Gilman pun terpaksa menelan kekecewaannya. Lagi-lagi dia menemui jalan buntu. Usahanya untuk menemukan adiknya belum menampakkan kemajuan sedikit pun. Padahal dia sudah mencoba berbagai macam cara. Keesokannya, Gilman menemui bosnya yang merupakan direktur di perkumpulan spiritual tempatnya melakukan penelitian. Kala itu, dia melihat seorang wanita bernama Y yang mencoba menitipkan sebuah lukisan pada bosnya. Sambil berkata kalau lukisan itu adalah sebuah lukisan yang sangat penting. Bosnya bilang kalau Y adalah seorang pelukis spiritual yang menyewa kamar di rumah lama milik Kezia Mason, seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir beberapa abad yang lalu di kota mereka. Y menyewa tempat tersebut kabarnya untuk mencari inspirasi. Malamnya, saat sedang berada di bar, Gilman mendengar seseorang berkata kalau dia tahu cara untuk masuk ke dimensi lain lewat sebuah hutan misterius. Dengan penuh semangat, Gilman menghampiri pria itu sambil bertanya bagaimana caranya. Awalnya, si pria terlihat enggan memberitahu. Tapi setelah mendengar cerita Gilman bahwa dia mencari keberadaan dimensi lain untuk menemukan adiknya, si pria pun akhirnya membawa Gilman ke sebuah tempat yang sepertinya adalah sebuah klub malam rahasia. Di tempat itu, dia memberi Gilman sebotol ramuan yang dinamakan emas cair, yang katanya bisa membawanya masuk ke dimensi lain. Tanpa ragu, setelah dipesankan agar jangan menimbulkan efek riak di hutan, Gilman meminum ramuan itu. Dan setelahnya, dia melihat sebuah lorong yang begitu dia masuki, seutas sulur panjang langsung menarik tangannya, sampai di sebuah hutan misterius. Di hutan itu, dia melihat beberapa arwah yang kelihatannya sedang sibuk dengan urusan masing-masing, seperti tidak menyadari kehadirannya. Gilman pun lalu memanggil nama adiknya sekencang mungkin, sampai akhirnya dia melihatnya. Dia melihat Epperly persis seperti terakhir kali dia melihatnya, masih di usia belia. Epperly tentu saja kaget melihat Gilman berada di tempat itu. Tapi sebelum mereka sempat berbicara banyak, seutas sulur panjang kembali menarik Gilman kembali ke realita. Setelahnya, Gilman langsung mendatangi Frank untuk memberitahu kejadian yang baru saja dialaminya, bahwa dimensi lain itu nyata dan dia berhasil menemukan Epperly. Tapi Frank yang mendengar itu terlihat tidak percaya. Dia merasa semua celoteh Gilman hanyalah sebuah harapan omong kosong belaka. Dia dengan tegas menyuruh Gilman agar tersadar dari obsesinya
dan merelakan semuanya tentang Epperly. Mendengar itu, Gilman pun tak bisa banyak berkata lagi dan segera pergi dari tempat Frank. Keesokan malamnya, Gilman kembali ke bar semalam dan meminum 1 botol ramuan lagi. Kali ini, dia melihat Ye ada di sana, sedang melukis sebuah rumah penyihir, dan tak lama dia menemukan Epperly. Epperly terlihat sangat senang. Dia bilang dia sudah tahu kenapa dia ada di hutan itu, karena dia tidak siap dan terlalu takut saat akan meninggal, sehingga dia berakhir menjadi arwah penasaran. Mendadak, sulur panjang itu muncul lagi, dan dengan cepat menarik tubuh Gilman kembali. Hanya saja, kali ini dia berhasil membawa seutas robekan baju Epperly kembali ke realita. Setelahnya, Gilman pun memeriksa tentang rumah penyihir yang ada di lukisan Ye, yang sepertinya adalah rumah milik Kezia Mason. Dari literatur yang dibacanya, Kezia Mason adalah tabib herbal abad ke-17 yang mengaku bisa berkelana ke berbagai dimensi lain menggunakan sebuah belati kuno sebagai kunci masuknya. Pada akhirnya, Kezia dituduh mempraktikkan sihir dan digantung di pohon depan rumahnya. Tanpa buang waktu, Gilman pun segera bersiap untuk berangkat ke rumah itu, yang saat ini memang sudah dijadikan semacam rumah sewaan. Gilman lalu diberikan kamar paling atas yang kondisinya terlihat sudah sangat lembab, dengan rembesan bocor di atapnya dan penerangan seadanya. Mendadak, penerangan di kamar itu padam akibat seekor tikus berwajah manusia yang menggigit kabel lampu. Gilman pun tak bisa berbuat banyak selain terpaksa melewatkan malam itu dengan melanjutkan membaca literatur tentang Kezia Mason di bawah bantuan lampu neon. Tak lama, dia melihat sesuatu. Dia melihat bayangan seorang wanita yang memandanginya dalam kegelapan. Dengan cepat, dia bergerak menghampiri, namun bayangan tersebut menghilang. Padahal, teman tante lihat deh, si bayangan masih ada di situ, diam-diam memperhatikan Gilman. Tak lama, karena lelah, Gilman pun mencoba untuk tidur. Tapi, tetesan air dari atap kamarnya terus menetes di wajahnya. Dan dia kembali melihat sosok wanita itu berdiri di pojokan kamarnya. Perlahan, si wanita mendekati Gilman yang terdiam terpaku di ranjangnya tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Dan si tikus berwajah manusia yang tadi menggigit kabel lampu itu juga muncul. Sepertinya tikus itu adalah peliharaan si wanita. Si wanita yang tak lain adalah Kezia Mason itu lalu melihat potret Gilman bersama Epperly sambil berkata, "Anak kembar, akhirnya yang kutunggu-tunggu untuk membebaskanku muncul." Dan setelah mengucapkan itu, dia mengeluarkan tongkat sihirnya dan menunjuk beberapa tempat di peta yang tergambar di dinding kamar. Tepat setelahnya, Gilman pun terbangun. Rupanya, kejadian barusan hanya mimpi semata. Tapi, Gilman yakin kalau mimpinya itu membawa pesan, sehingga dia bergegas kembali ke bar tempatnya membeli ramuan dan meminum 1 botol penuh. Dalam sekejap, dia pun tiba di hutan misterius itu. Namun, kali ini ada yang berbeda. Suasana terasa lebih sunyi. Dan mendadak, Epperly muncul sambil berkata kalau mereka harus segera pergi, karena hantu Kezia mengikuti Gilman masuk ke tempat itu. Awalnya, Kezia terlihat tak bisa bergerak karena sulur-sulur tanaman mengikat kakinya. Tapi, Kezia terus berusaha bergerak maju sehingga sulur-sulur itu tak mampu menahannya. Melihat itu, Gilman dan Epperly pun mencoba bersembunyi. Dan di momen itu, Gilman memberitahu kalau Epperly kemungkinan bisa ikut keluar bersamanya. Karena jika robekan bajunya waktu itu bisa dibawa kembali ke dunia nyata, maka tubuh Epperly juga pasti akan bisa. Mendadak, tikus peliharaan Kezia menemukan mereka, membuat mereka pun terpaksa berlari sekencang mungkin menuju ke arah pintu kembali. Sayangnya, Gilman tertangkap. Tapi, Epperly yang tak mau meninggalkan Gilman menarik tangan Gilman sekuat mungkin, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke dunia nyata. Gilman tentu saja sangat senang melihat Epperly bisa dibawanya kembali. Begitu juga dengan Epperly. Sayangnya, si tikus juga ikut bersama mereka, sehingga mereka pun mencari pertolongan ke kamar sebelah yang disewa oleh Ye. Rupanya, Ye mengenali Gilman dan Epperly, terutama Epperly. Dia sering melihatnya dalam penerawangannya saat melukis.
sehingga dia tahu kalau saat ini mereka sedang dikejar oleh sosok hantu penyihir bernama Kezia Mason. Tanpa buang waktu, dia pun menunjukkan beberapa lukisannya, sambil menjelaskan bahwa Gilman dan Epperly tak bisa berada di dunia yang sama. Karena Epperly dan Kezia sama-sama arwah tersesat yang berada di lingkaran yang sama. Sehingga untuk menghidupkan yang sudah mati, maka yang hidup harus binasa. Intinya, jika Epperly atau Kezia kembali ke dunia nyata, maka Gilman akan tewas. Mendengar itu, Epperly jadi panik karena dia tak ingin Gilman celaka. Apalagi menurut terawangan Ye, Kezia akan membunuh Gilman saat fajar tiba. Mendadak, Epperly menghilang. Gilman dengan ditemani Ye pun bergegas menuju ke gereja kecil di seberang jalan. Di sana, mereka bertemu dengan biarawati yang entah bagaimana caranya sudah mengetahui kalau Gilman membawa Kezia yang terkutuk kembali ke dunia nyata. Dan lalu menyarankan mereka untuk berlindung sementara di gereja itu. Tak lama, Frank datang. Ye dan Gilman pun langsung mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, Frank tidak percaya. Menurutnya, Gilman hanya melantur saja dan menyarankan untuk membawanya kembali untuk berobat. Tapi tiba-tiba lampu di tempat itu berkedap-kedip dan sesosok bayangan tampak terbang melintas di depan jendela gereja. Bersamaan dengan itu, tubuh Gilman mendadak kaku, diiringi dengan suara Kezia yang bilang jika Gilman ingin Epperly hidup, maka dia harus menyerahkan nyawanya. Dan sosok mengerikan Kezia pun muncul tepat di depan pintu gereja itu. Belum sempat mereka merespon, serpihan kaca berhamburan, membuat si biarawati langsung terkapar. Sedangkan Frank dan Ye mencoba menahan tubuh Gilman yang ditarik keluar oleh Kezia. Sayangnya mereka gagal. Kezia berhasil menarik keluar tubuh Gilman. Tak lama, Epperly mendadak muncul di dalam gereja itu, tepat di hadapan Frank dan kemudian menghilang kembali, menuju ke tempat di mana Kezia sedikit lagi akan mengambil nyawa Gilman. Dengan cepat, Epperly mengalihkan tongkat sihir Kezia mengenai tubuhnya sendiri, yang setelahnya langsung hancur berkeping-keping menjadi tumpukan abu. Setelahnya, Epperly yang menyadari inilah saatnya kembali ke dunianya, mengucapkan perpisahan untuk yang terakhir kalinya pada Gilman. Nah, apakah kisah ini akan berakhir di sini teman tante? Tentu tidak. Beberapa saat kemudian, tepat beberapa jam sebelum fajar tiba, Ye dan Frank yang menemani Gilman yang berbaring lelah setelah melepas kepergian Epperly, mendadak mendengar sesuatu tepat di loteng atas kamar Gilman dan memutuskan memeriksanya. Di loteng itu, mereka melihat satu area yang sangat basah, ditambah dengan bau busuk yang berasal dari dalam lemari. Di mana begitu lemari itu dibuka, tampaklah kerangka mayat Kezia Mason yang ternyata disimpan di tempat itu. Pada saat yang sama, Gilman yang terbangun menjadi kencang karena merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Frank juga Ye yang mendengar jeritan itu pun bergegas kembali dan menemukan Gilman yang sedang kesakitan. Tak lama, si tikus peliharaan Kezia keluar dari dalam perut Gilman, keluar membelah perutnya teman tante. Membuat Frank yang melihatnya geram dan mencoba memukulnya dengan tongkat. Hanya saja gerak tikus itu terlalu cepat sehingga berhasil kabur. Pada akhirnya, ia menyadari sesuatu, bahwa terawangannya tepat, Gilman akan tewas pada saat fajar tiba. Seperti yang terlihat saat ini, Gilman tewas, sedangkan satu makhluk dari dunia lain, yaitu si tikus berhasil kembali ke dunia. Lalu saat Frank dan Ye pergi, si tikus muncul kembali dan masuk ke dalam tubuh Gilman. Film pun berakhir dengan tubuh Gilman yang hidup kembali dengan jiwa si tikus di dalamnya. Wah, plot twist banget ya teman tante. Bukannya si penyihir Kezia Mason yang berhasil hidup kembali, melainkan malah tikus peliharaannya. Demikianlah akhir episode Cabinet of Curiosity Dream in a Witch House ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.